Nama saya Rahel. Saya ingin menceritakan kejadian yang dulu saya pernah alami sewaktu saya masih tinggal di daerah Tangerang. Kejadiannya di pertengahan tahun 2011. Waktu itu saya ada janji dengan salah seorang teman saya ke Dunkin Donat di daerah Cikokol. Kita janjian untuk ketemu jam 6:30, tapi saya waktu itu jam 6:30 berangkat dari rumah gitu, karena saya harus pulang dari kantor, saya harus balik ke rumah dulu untuk ganti pakaian dan ya lain sebagainya gitu kan. Saya menuju ke Dunkin itu menggunakan kendaraan roda 2 waktu itu. Sebenarnya lalu lintasnya lumayan rame ya, walaupun sudah agak gelap ya, tapi lumayan rame lah. Terus saya ngendarin motor tuh biasanya saya memang agak ngebut sih, karena kejar waktu kan. Nah terus mendekati Dunkin Donat itu tiba-tiba saya kok ngelihat ada pejalan kaki yang jalan menyeberang gitu. Ya udah kan, karena saya buru-buru, saya pikir kalau dia misalnya posisi di tengah jalan, saya ngebut dengan kecepatan tertentu, saya nggak perlu nungguin dia jalan dulu kan, nggak perlu nungguin dia sampai di seberang jalan, saya udah berhasil melewatin dia gitu. Terus saya nambah kecepatan motor saya, tiba-tiba dia entah kenapa tuh sewaktu saya yakin saya pada saat itu dia jalan itu masih cukup jaraknya buat saya lewat gitu. Tiba-tiba saya ngelihat muka dia tuh udah di depan muka saya gitu loh. Nah terus saya panik terus saya bilang awas kayak gitu kan. Gitu. Herannya gak ada orang sama sekali setelah saya bilang awas terus saya melanjutkan perjalanan itu nggak ada orang. Saya lihat dari kaca spion juga nggak ada yang jatuh tergeletak gitu loh. Padahal saya sudah deg-degan, saya dalam hati, aduh ini orang kalau sampai jatuh pasti lukanya parah kan, karena motor saya kenceng gitu, dan saya juga harusnya juga terkapar pada saat itu, tapi enggak gitu. Saya kayak ngelewatin angin gitu aja, nggak ada apa-apa gitu, kayak ngelewatin udara aja gitu kan. Terus saya cuma ngebatin, paling mungkin roh-roh yang ada di daerah sekitar sini gitu lagi lewat atau apa gitu, karena memang saya dari kecil tuh beberapa kali saya memang pernah melihat, mendengar juga kadang-kadang, atau bahkan sempat beberapa kali berkomunikasi ya, walaupun bukan semacam mediasi kayak seperti rohnya itu atau secara audible rohnya bicara gitu, enggak gitu, tapi biasanya kita bicara lewat pikiran atau kayak telepati gitu ya, gitulah ya, intinya seperti itu. Terus saya pikir ya udahlah gitu, biasa kayak gitu kan. Udah saya masuk di parkiran gitu, tiba-tiba kok aneh ya, kayak udara tuh kayak berganti-ganti, kayak dingin tapi kok kayak gerah gitu loh. Kenapa ya, perasaan kok nggak enak-enak gitu kan. Terus sewaktu saya balik badan gitu, loh gitu, tiba-tiba ada sosok perempuan itu di belakang saya gitu kan. Saya balik badan gitu, gitu. Saya kaget dong gitu, udah terus saya cuman diam gitu kan. Terus nggak tahu kenapa
saya kemudian berpikir ini kayaknya yang tadi deh gitu loh, kayaknya yang tadi yang saya tabrak gitu. Tapi kenapa dia ngikutin saya? Orang saya kan nggak salah gitu loh, maksudnya nggak salah apa gitu. Ya pembelaan diri saya, ya situ yang nyebrang sendiri kan, maksudnya udah tahu manusia tuh normalnya nggak bisa melihat mereka gitu loh, mereka yang bisa melihat manusia, tapi kenapa nyebrang jalan sembarangan gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh kayak senyum gitu kan. Terus yang saya heran adalah saya pada saat itu ngerasain tuh kayak bertemu dengan manusia biasa gitu. Perasaan saya tuh nggak ada takut, nggak ada deg-degan atau apapun itu, nggak ada gitu. Jadi kayak seolah-olah melihat dia tuh adalah manusia biasa gitu. Terus nama saya Suryani. Dia langsung bilang seperti itu gitu. Nama saya Suryani gitu. Boleh saya tahu nama kamu, kata dia gitu kan. Terus saya cuma diam gitu, beberapa detik itu saya diam gitu kan. Udah gitu terus dia hanya berdiri diam di hadapan saya, dan saya ya udahlah gitu kan, daripada saya disangkain orang gila kan berdiri mematung seperti itu di parkiran. Saya masuk gitu. Udah, saya ngobrol sama teman saya kayak biasa gitu. Nah, sewaktu teman saya itu izin ke toilet gitu kan, saya tuh masih lihat perempuan itu yang mengaku namanya Suryani itu masih berdiri ngeliatin saya gitu loh. Aduh, akhirnya saya liatin dia gitu loh. Saya liatin dia terus dia, si perempuan tuh cuman ngeliatin aja kayak gitu. Padahal saya menunggu gitu loh. Maksudnya lo tuh mau ngapain gitu lah, gitu kan, kok ngikut-ngikut gitu. Tapi perempuan tuh cuman diem, nggak berusaha berkomunikasi. Padahal ya dari sebelumnya kan dia kan pasti tahu ya caranya berkomunikasi dengan manusia gitu kan. Nah, akhirnya ya udah gitu, sampai teman saya datang lagi. Terus akhirnya kita berpamitan pulang. Si perempuan ini masih ada di situ gitu. Saya pikir oh ya udahlah gitu, mungkin dia cuma sebatas itu aja gitu kan. Ternyata pada saat saya berkendara hampir ya masih setengah perjalanan sampai ke rumah gitu, saya ngelihat pertamanya saya kayak nyium bau aneh gitu kan. Ya saya nggak bisa mendeskripsikan itu bau apa, tapi baunya tuh beda aja. Maksudnya kalau bisa di lalu lintas kan kayak bau asap knalpot kayak gitu kan. Ini enggak, ini kayak baunya tuh kayak beda gitu. Enggak bisa dibilang wangi, tapi nggak bisa dibilang apa, kayak pokoknya beda aja lah kayak gitu kan. Saya nyium sesuatu yang beda gitu, entah mungkin bau sabun mandi atau apa, tapi nggak wangi banget gitu. Terus insting saya bilang, coba deh kamu lihat di spion gitu. Udah kan saya lihat di spion gitu, bener gitu. Saya ngelihat kayak rambut yang berkibar panjang gitu kan, karena saya pakai helm dan rambut tuh selalu saya kuncir gitu supaya nggak terbang gitu. Pada saat naik motor, ini kok ada rambut kok terbang gitu kan di balik punggung gitu. Aduh, nggak salah nih, ini pasti dia ngikutin nih. Saya dalam hati bilang kayak gitu kan. Ya terus dia bilang, saya sudah lama nunggu ada orang yang bisa melihat saya, katanya kayak gitu. Udahlah, akhirnya dia ikut saya pulang kan ke kontrakan. Ya dia mulai cerita kayak gitu
Sepertinya dia yang mengaku Suryani ini adalah roh pendampingnya, manusia yang dulunya bernama Suryani. Jadi untuk kisahnya Suryani ini saya akan coba ceritakan kepada kalian. Namaku Suryani. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di daerah Cikokol. Suamiku bekerja sebagai supir truk yang pulang tak tentu. Terkadang 3 hari sekali, bahkan tak jarang seminggu sekali baru tiba di rumah. Kami sudah menjalani biduk rumah tangga selama 1,5 tahun. Namun sayangnya kami belum dikaruniai seorang anak. Sejujurnya aku sangat tersiksa bila melihat orang lain menggendong anaknya. Terlebih lagi aku tidak tahan disebut sebagai wanita mandul oleh para tetangga yang suka bergosip di belakangku. Untunglah suamiku adalah orang yang sabar dan pengertian, sehingga membuat aku sedikit tenang dan tidak terlalu menanggapi gunjingan mereka. Suatu pagi, selesai sholat subuh, seperti biasa suamiku minum kopi yang kubuatkan untuknya. Setelah itu dia berpamitan untuk berangkat kerja selama beberapa hari. Dengan berat hati aku mengantarnya sampai depan pintu rumah. Tak berapa lama setelah suamiku pergi dan hilang dari pandanganku, mendadak perutku terasa berputar dan bergejolak. Segera aku berlari ke kamar mandi dan muntahkan air teh yang tadi ku minum. Pandanganku berputar-putar. Ya Allah, apa yang salah denganku? Apa aku sakit? Namun aku tidak merasakan panas di kening. Akhirnya aku putuskan siang itu periksa ke sebuah klinik. Dari klinik itu aku sama sekali tidak diberikan obat apapun. Aku hanya dirujuk untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Dengan kebingungan dan rasa khawatir akan penyakit apa yang kira-kira aku alami, aku langsung berjalan kaki menuju rumah sakit. Di sana aku dirujuk ke salah satu dokter. Sambil menunggu giliran, aku berdoa tidak terjadi sesuatu yang buruk pada diriku. Dan apa yang terjadi setelah aku berada di dalam? Ternyata Tuhan sudah menjawab doaku selama ini. Aku dinyatakan positif hamil 5 minggu. Betapa bahagianya aku. Ingin rasanya aku berlari dan berteriak kepada orang-orang yang kutemui sambil berkata, "Aku hamil." Dokter memberikanku beberapa vitamin untuk bawa pulang. Aku tak sabar menunggu suamiku pulang. Aku berjalan dengan langkah kecil dan riang sembari mengelus-ngelus perutku. Perutku memang masih rata, tapi aku seolah bisa merasakan janin itu di dalamnya. Oh, anakku sayang, Bunda sudah lama mengharapkanmu. Nanti kalau ayah pulang, kita kasih tahu ya. Ayah pasti sangat gembira mendengarnya. Aku terus melangkah sambil menunduk dan mengelus-ngelus perutku. Rasa bahagia tak terkira membuatku lupa bahwa aku berada di jalan raya saat itu. Tanpa aku sadari kakiku melangkah tak beraturan sehingga hampir menuju ke tengah jalan. Saat itu lalu lintas memang tidak terlalu padat dan ramai, sehingga mobil-mobil dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Dan
Apa yang terjadi adalah hal yang sangat aku sesali hingga saat ini. Tiba-tiba aku mendengar bunyi klakson yang sangat panjang. Bersamaan dengan itu aku merasakan hempasan kuat di badanku tanpa aku sempat menoleh ke arah klakson itu berbunyi. Dan seketika itu juga pandanganku menjadi gelap gulita. Aku mencoba untuk membuka mataku kembali. Kulihat cahaya yang sangat menyilaukan menyerang kedua bola mataku. Refleks aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencoba untuk membuka mataku lagi sambil secara perlahan. Oh, ternyata aku selamat. Aku masih ada di jalan yang kulalui tadi. Aku kembali tersenyum dan memegang perutku. Kita selamat, nak, ujarku lembut. Aku melihat ke arah tanganku yang lain. Loh, kemana vitamin dan obat-obatanku? Pikirku kebingungan. Aku mencoba mencari-cari di sekitar jalan itu. Namun kulihat ada beberapa orang sedang berkerumun, tak jauh dari tempatku berdiri. Karena penasaran aku hampiri kerumunan tadi. Ada apa ini, Pak? Tanyaku kepada bapak yang paling dekat denganku. Tapi dia seolah tidak menggubrisku. Aku bertanya berkali-kali, bahkan kepada orang lain yang juga berdiri tak jauh dariku. Namun tak satu pun dari mereka yang menggubrisku. Karena kesal, aku beranikan diri untuk menyentuh pundak salah satu dari mereka. Pak, ya Tuhan. Tanganku menembus tubuh mereka. Tidak, ini pasti mimpi. Ya, ini pasti mimpi. Aku tercekat dan tak sanggup berkata-kata lagi. Dengan histeris aku berlari merangsek ke dalam kerumunan itu. Tentu saja aku dengan mudah masuk ke dalam kerumunan tersebut karena aku sanggup menembus tubuh mereka. Dan apa yang kulihat benar-benar menjadi mimpi burukku selamanya. Aku melihat tubuhku yang sedang memegang plastik obat tergolek berlumuran darah. Dan beberapa orang dengan pakaian dinas rumah sakit mencoba untuk memberikan pertolongan pertama. Namun ternyata sia-sia. Sejak saat itu aku tidak tahu harus kemana. Seolah-olah aku tidak bisa pergi kemanapun. Aku bahkan sudah tidak ingat ada begitu banyak perubahan yang terjadi di daerah situ. Inilah kisahku. Dan terima kasih karena kalian mau mendengarkan kisah dari seseorang